Mas Bro, jumpa lagi sama Ginyong Motovlog. Oke, apa kabar kalian semuanya hari ini? Selamat malam. Jadi kali ini saya mau melanjutkan video yang kemarin tentang cara setting Juken 5. Di sesi kali ini saya mau membahas masalah cara setting injektor timing pada ECU BRT Juken 5, yang dimana injektor timing ini sangat penting karena jika tidak disetting, jadi ketika motor kalian sudah tune up, speknya sudah beda, misal sudah ganti noken as dengan seri yang berbeda, injektor timing ini wajib kita setting. Oke. Jadi di sini ada menu yang namanya menu analisis. Oke, kita coba klik dulu menu analisis. Nah, di sini. Nah, di sini ada yang namanya camshaft spesifikasi, ya kan. Jadi di sini contohnya kita pakai noken as seri T1. Nah, gambarnya seperti ini, ya. Ini contoh di Yamaha Vixion dengan spesifikasi noken as T1, karakternya di putaran bawah hingga menengah, ya. Yang T1 ini untuk putaran bawah. Jadi untuk cara bacanya, ini yang intake ini terbuka di 9 derajat. Ini terbukanya yang agak lebar ini, ya. Ini 9 derajat, kalau yang pertama ini 1,51, ya. Oke, untuk terbukanya awalnya intake ada di 9 derajat, ya. 9 derajat yang sebelah kanan ini, terus ke atas hingga 105 derajat atas. Ini putaran poros engkol ini maksudnya. Terus untuk durasi liftnya ini 7,75 untuk intake, ya. Terus kembali menutup di 45 derajat sebelum ke 720 nih, ya. Jadi kalau di sini kan 360, terus di sini 540 langkah hisap, ya. Di sini ada 45 derajat. Ini maksudnya klepnya menutup di 45 derajat, mulai menutup, ya. Jadi kalau di gambar itu seperti ini, ya. Ini klep hisap. Jadi terbukanya intake ini di 9 derajat, ya. 9 derajat. Jadi untuk camshaft spesifikasi di sini kita tulis angka 9, terus tertutupnya di 45. Terus untuk di sini yang exhaust terbukanya tertutupnya di 9 derajat, terbukanya di 40, ya. Karena disesuaikan sama ini, ya. Ini tertutup di 9 derajat, ini open di 43. Jadi kalau kita sesuaikan ini di 43. Nah, seperti ini. Terus kita calculate. Nah, otomatis di sini kan ada yang namanya garis-garis tipis-tipis ini, ya. Ini namanya untuk bukan klep sama tutup klepnya juga. Jadi noken asnya profilnya disesuaikan sama garis-garis ini. Ini garisnya ini jaraknya beda-beda, ya, tergantung spesifikasi noken as kalian. Jadi untuk injektor timing yang awalnya 360 ini ada di sini, ya. Nah, ini ada tulisannya intake. Jadi kalau 0 derajatnya itu di sini, ya, TDC yang usaha pembakaran, ya. Terus keluar kalau intake di sini. Jadi untuk lebih efisiennya, untuk mengurangi overlap, maksudnya kalau saat terjadi overlapping, bensinnya itu tidak kembali ke intake manifold, jadi tidak terbuang percuma, ya. Jadi disesuaikan kalau di motor injeksi. Jadi saat di sini intake ini, ya, ini bensin harus menyemprot sebanyak hingga klepnya ini menutup, ya. Jadi klep in terbuka sampai menutup itu harus menyembur, ya. Jadi batasnya di sini di 45 derajat. Jadi kenapa kalau di injektor timing itu angkanya selalu mundur, ya. Ya, ini kan 360, ini 330, semakin ke bawah semakin mundur. Ini 220, 195 sampai menyentuh angka 0, ya. Nah, itu kalau di injektor timingnya seperti itu. Dan kalau di angka base map, jika kita sesuaikan, ya,
di sini juga ada yang namanya durasi, ya, durasi base mapnya. Jadi semakin besar angkanya ini, tapi injektor timingnya 0. Ya. Jadi kalau digambar di menu analisis itu panjangnya sesuai dengan yang ini, ya. Panjangnya sesuai dengan bukaan klep. Ya. Jadi range-nya antara garis yang akhir ini sama garis yang ini. Ya. Jadi lama-lama mundur sampai ke sini, sampai 0 ini. Tapi batasnya sampai clap in kembali menutup. Jadi kalau ini bablas ke kanan, jadi malah nggak bagus ya kan. Jadi clapnya sudah menutup, injektornya masih tetap terbuka ya. Jadi ya sayang nanti ya. Tapi kalau di gaspol ya otomatis overlap ini juga tetap ada ya kan, maksudnya bensinnya pasti ada yang kembali seperti itu. Jadi kenapa kalau di motor karburator itu bensinnya sering nyembur di intake, itu karena overlapnya tinggi ya. Kalau di sini kan overlapnya cuman 18. Nah, ini 18 ini clap in dan X terbuka, jadi durasinya 9 tambah 9, 18. Jadi 18 derajat. Oke, totalnya 18 derajat. Nah, apa fungsinya overlap ini? Overlap ini maksudnya untuk membuat membuang sisa pembakaran yang keluar, jadi dibantu sama clap in ya. Jadi kalau digambar itu seperti ini. Nah, jadi di sini intake, kompresi, usaha buang. Nah, ketika clap ini terbuang, langkah buang ya kan, bahan bakarnya ini sudah terbuang, terus kembali ke intake. Yang namanya overlap itu clap in dan X terbuka bersama-sama, tapi ini masih dalam langkah buang ya, belum ke langkah isap, masih di sini. Masih langkah buang, tapi pistonnya ada di atas sudah ya. Sudah ada hampir di atas menyentuh top. Sebelum pistonnya menyentuh top, klep ini terbuka ya kan. Jadi makanya grafiknya seperti ini. Nah, ini belum menyentuh top. Nah, ini kan top TDC 0360. Nah, sebelum menyentuh top ini sudah terbuka duluan. Nah, di sini terbuka di titik 360. Ini maksudnya exhaust ini langkahnya masih mulai pembuangan ya. Pembuangan itu di sini. Maksudnya saat usahanya sudah selesai, langkah usaha, terus klepnya mulai terbuka ya. Untuk membuang sisa pembakaran. Jadi sampai seperti di sini sampai 110 mentok. Terus turun, ini turun, ini langkahnya masih tetap langkah buang. Nah, ini baru mulai menutup sedikit sampai ke 360, ini hampir sudah top tek. Nah, saat top ini klepnya ini juga terbuka, klep in-nya juga terbuka. Jadi secara bersamaan di sini langkah buang ini sama yang ini, nah ini mulai terbuka. Ya. Ini yang namanya overlap. Ya. Jadi grafiknya ini in dan X terbuka. Jadi untuk mendorong sisa pembakaran yang keluar ya. Tapi yang ini sedikit sekali. Di overlapnya totalnya 18. Terus fungsi overlap itu apa bang? Jadi fungsi overlap itu yang tadi pertama ya. Terus yang kedua itu untuk meningkatkan putaran atas. Jadi semakin tinggi overlapnya, maka powernya itu akan semakin bergeser ke atas ya. Itu maksud dari overlap. Tapi kerugiannya, semakin besar overlapnya, maka power bawahnya akan semakin ngedrop ya. Jadi makanya ketika kalian pakai Noken As seri T2 ataupun T3 yang karakteristiknya di atasan, itu kenapa kompresinya harus dibuat lebih besar ya. Rasio kompresi harus dibuat lebih besar. Misalkan kalian buat kompresi 12 atau 13 pakai Noken As seri R,
ya itu tidak masalah. Mesin kalian nggak akan pecah kok. Soalnya klepnya itu terbukanya telat. Ya. Klep in itu terbukanya telat. Karena ini yang 9 derajat ini kalau di T2 itu 15 derajat. Jadi poros engkol berputar di 15 derajat baru klepnya terbuka. Itu kalau seri T2 ya. Kalau T1 kan ini klep in terbuka di 9 derajat. 9 derajat ini. Seperti itu ya. Jadi untuk settingannya seperti ini. Nah, ini untuk cara settingnya. Tadi untuk penjelasannya ya. Terus untuk settingannya ini angka 360 ini kalau misalkan disesuaikan sama yang tadi berarti ditambah berapa Bang? Berarti ya yang 360 ini ditambah 5, terus ditambah lagi tambah, nah jadi 370 seperti ini kan. Karena 9 derajat itu nggak bisa, jadi pakainya 55 ya, 5 derajat 5 derajat seperti ini. Ini yang 360 maksudnya. Tapi kalau yang ini yang sudah turun ini nggak ya nggak masalah kalian tambah, atau mungkin kalian blok semuanya, oh tidak masalah. Misalkan ini tak kembalikan lagi, salah. Nah ini 325 bro. Nah yang ini 325. Gini aja wes. Oke. Nah kembali seperti semula. Ini misal di select all, kalian blok semuanya nggak apa-apa, terus kalian tambah 5 dik. Nah seperti ini nggak masalah ya. Jadi yang tadinya nih mana-mana analisis. Nah yang tadinya di sini yang di 360 itu akan bergeser ke kanan ini ya, injektor timingnya jadi maju, tapi nggak boleh melebihi batas ini ya. Seperti itu ya. Settingnya dibuat seperti itu simple banget, jadi nggak perlu sampai ribet lah ya. Tapi ya disesuaikan lagu sama noken asnya. Ini sekedar contoh saja pakai noken as seri T1. Nanti seri berikutnya ya kalian masukkan aja datanya di sini, terus kalian calculate di sini ya. Ini intake terbuka, ini intake tertutup. Kalau yang ini exhaust terbuka, yang ini tertutup. Oke, seperti itu. Nanti kalian calculate, hasilnya akan keluar garis-garis seperti ini. Oke, seperti itu ya. Mungkin simple aja. Terus yang saya tambahin, tak tambahin dikit lagi. Ini kan sudutnya semakin lama semakin turun ya, semakin ke angka 5. Ini sebenarnya angka 5 ini angkanya 0 ya. Tapi kalau yang 5 ini kalian buat 0 juga nggak masalah ya, nggak masalah kok ya. Dicoba-coba ya, sesuai dengan feeling. Jika feelingnya sudah bagus, sudah enak, tinggal jalankan. Oke, seperti itu. Itu caranya setting injektor timing. Disesuaikan sama bukan klep, sama profil noken asnya, dan serinya juga. Sekarang sesi tanya jawab ya. Ini aku mau merespon pertanyaan dari kalian. Bang, kalau starternya suka jepit gimana? Ini gigi starternya sampai rontok. Wow, hebat sekali ya, gigi starternya sampai rontok. Ya, kalau untuk starternya
suka cepat, itu biasanya feel startnya nggak pas, atau mungkin kalian waktu starter itu sambil buka gas ya. Jadi di main menu ini, nah di sini kan ada namanya feel start. Ini jangan sampai minus ya. Usahakan jangan sampai minus, dibuat 0 saja, atau mungkin dibuat plus 5 kan, atau seperti ini, atau plus 3 ya. Karena semakin dibuat minus itu starternya kalau di motor standar ya bakal susah hidup. Jadi kalau di motorku ini plus 5 ya, plus 5 itu tak enak ya. Udah di starter, cuman durasi starternya nggak lama ya, cuman 1 detik aja kok. Soalnya di sini ada tulisannya ya, motor harus nyala dengan menekan tombol 1 jari tanpa memutar gas. Jadi ECU Juken 5 itu kalau di starter sambil buka gas itu kadang bisa hidup, kadang enggak ya kan. Tapi lebih baik TPS-nya maksudnya gasnya ditutup saja, jangan dibuka. Nggak bisa seperti itu ya. Soalnya kalau punya saya itu dulu pernah tak engkol tak engkol sambil tak buka gas, itu engkolnya yang cepat ya. Jadi nggak boleh dibuka gas kalau dibuka gasnya cepat, itu masalahnya. Terus ini juga di setting lagi. Oke lanjut. Bang, punya saya di gaspol langsung mati. Maksudnya di gaspol mati itu gimana? Ketika jalan tiba-tiba kalian gaspol RPM-nya langsung mati atau gimana? Soalnya di Juken 5 jarang sekali seperti ini ya. Mungkin kalau ketemu masalah seperti ini, itu coba ECU-nya di reset ulang, atau mungkin data settingan kalian simpan dulu di save buat cadangan, terus ini di reset ulang, dikalibrasi ulang, terus settingannya kalian masukkan lagi. Oke, seperti itu, biasanya seperti itu ya. Semoga percobaannya berhasil. Oke. Nah. Oh, ini sangat bermanfaat, terima kasih Bang. Oke, sama-sama. Mungkin ada pertanyaan yang belum saya respon ya, mungkin nunggu jawabannya ya. Soalnya saya masih mencari jawaban yang pas untuk pertanyaan Anda. Oh, ini ada yang tanya, Bang, di motor 4up apakah sama settingannya? Beda ya. Motor 4up kalau kalian nontonnya video yang ini yang 20 menit jadi itu nggak bisa disamakan. Oke. Jadi harus disetting lagi sesuai dengan spek motornya. Nah, ini motor saya NMAX Old 4up 183cc dual injektor. Setting juga 5 belum dapat yang pas. Bisa bantu settingannya, Kang? Oh, sudah ada, ini silahkan ditonton ya. Nih, cara setting Juken 5 yang buat motor 4up. Oke. Nah, ini cara ngatur debit injeksinya di sini. Terus untuk yang setting buat awalnya di sini. Jadi 2 video ini ya, silahkan ditonton. Oke. Oke, lanjut. Bang, mau tanya, motor saya CRF sudah full BRT. Mantap ya. Motornya sudah full BRT, ini bagus ini. Tapi gasnya bandang. Apa setelan ECU-nya, apa sensor TB-nya yang error? Ya, kalau untuk gas bandang itu kalau dari sensor TB yang error pasti motornya bukan bandang ya, tapi ketika digas itu pasti gasnya naik turun atau bisa dibilang berebet-berebet. Tapi kalau pas digas terus RPM-nya nggak mau turun atau alias bandang, itu ada di menu sini, di menu deakselerasi. Jadi di sini ada yang namanya deacceleration full ya. Ini diklik. Nah, di sini yang TPS 0% ini kalian buat 0 aja nggak masalah, atau mungkin dibuat minus ya. Misal kalau di motorku sendiri itu minusnya 35 ya, banyak sekali memang.
minusnya 35, tapi untuk pengapiannya itu tak majuin, tapi nggak banyak kok. Kadang ada yang kalau di settingan 1 itu tetap di 30 derajat, cuman kalau di mappingan kedua itu lebih mundur ya, lebih mundur lagi. Soalnya kalau ini semakin ini dibuat minus, terus timing pengapiannya terlalu maju ya, motornya pasti bakal nembak-nembak ya, seperti ini ya knalpotnya. Itu untuk deakselerasi. Terus kalau kalian sudah melakukan get map ya, sudah melakukan get map, di sini ada tulisannya idle fuel ya, kalian klik dulu, terus ada menu deacceleration fuel ya. Kalau di sini kan ada RPM idle, tapi gak harus di get map dulu. Di sini ada tulisannya idle fuel, nanti ada tulisannya deacceleration time ya, yang namanya deck time. Jadi kalian setting deck time-nya kalian minus 1 aja ya, minus 1. Kan standarnya kalau dari Juken kan 5 ya kan, 5 detik 5 detik itu baru turun perlahan-lahan. Tapi kalau dibuat minus 4 dikurangi 1 jadi 4 detik, otomatis gasnya nggak akan bandeng. Tapi kalau deakselerasinya terlalu singkat, motor kalian itu cepat mati ya kan, jadi gampang mati. Udah pernah tak cobain, tak buat 3 jadi deck time-nya tak buat 3 detik, tak gaspol glek langsung mati. Seperti itu. Oke, lanjut, apakah ada lagi? Oke, sepertinya pertanyaannya itu ya. Nah, ini ada yang tanya, maaf kemarin habis pasang Juken 5 di Mio M3, pas spek diagnostik TPS dan map error. Setelah saya otak-atik, alhasil TPS oke, tapi map masih error. Apakah masalahnya di mana ya Map ini maksudnya manifold air pressure, jadi sensor temperatur sensor tekanan udara yang ada di intake. Tapi ini yang tanya ini, misalnya dia sudah pakai Juken terus dianalisa error, atau mungkin ketika kalian pakai ECU standar muncul kendala di check engine atau lampu indikator kuning ya kan, di motor Yamaha itu biasanya kan ada indikasi kerusakan. Kalau ada indikasi kerusakan, otomatis ya sensornya yang rusak, bisa jadi seperti itu ya. Tapi dicoba dulu pakai ECU standar, apakah muncul indikator kuningnya. Kalau enggak, ya berarti mungkin soketnya ada yang longgar. Kalau masih tetap error, ya berarti sensornya minta diganti. Seperti itu ya. Oke. Oke, sepertinya pertanyaannya sudah sampai di sini dulu ya. Ini sudah banyak ini yang kita bicarakan. Mungkin sekian dulu videonya dari saya. Jika kalian punya pertanyaan ataupun hal yang ingin didiskusikan bersama saya, bisa ditulis di kolom komentar di bawah sini, oke? Jika kalian suka video seperti ini, jangan lupa di like, share, dan di subscribe channel saya, Kinyo Motovlog. Dan saya Kinyo Motovlogis pamit. Dadah, see you next time.